Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih karena kamu memilih berhenti sejenak, membuka video ini, dan memberi ruang untuk dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak sedang kebetulan menonton video ini. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia yang diatur oleh Allah. Setiap detik, setiap pertemuan, setiap rasa penasaran yang membawa jarimu menekan video ini, semua terjadi dengan izinnya. Sekarang coba dengarkan baik-baik. Jangan sambil lalu. Jangan sambil menghakimi dirimu sendiri. Kalau hari ini kamu menonton video ini sambil bertanya dalam hati tentang jodoh, tentang pasangan hidup, tentang penantian yang terasa panjang dan melelahkan, maka bisa jadi Allah sedang mengajakmu berhenti sejenak untuk memahami sesuatu yang selama ini luput dari caramu memandang takdir. Aku tahu, tidak semua orang yang menonton video ini sedang sendirian. Ada juga yang sedang dalam hubungan. Ada yang hampir menikah. Ada yang sudah menikah. Tapi tetap saja, ada satu benang merah yang menghubungkan kita semua, yaitu pertanyaan tentang jodoh dan takdir. Tentang mengapa jalan hidup terasa berbeda satu sama lain. Tentang mengapa ada yang terasa mudah, dan ada yang terasa seperti harus berdarah-darah. Sekali lagi, terima kasih sudah datang. Kehadiranmu di sini berarti kamu sedang membuka diri untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu pakai sebelumnya. Dan percayalah, sudut pandang itu bisa mengubah cara pandangmu tentang jodoh selamanya. Banyak orang hari ini merasa lelah bukan karena tidak berusaha, tapi karena terlalu lama berharap tanpa memahami arah. Berdoa tanpa mengerti makna proses. Menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang ditunggu. Kamu mungkin pernah berada di fase di mana setiap doa tentang jodoh terasa hening. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum siap kamu terima hari ini. Sekarang aku mau tanya, dan jawabnya cukup di dalam hati. Sudah berapa kali kamu bertanya pada Allah tentang kapan jodohmu datang, tapi jarang bertanya tentang siapa dirimu hari ini di matanya? Sudah berapa kali kamu meminta dipertemukan, tapi jarang meminta dibentuk? Padahal, seringkali yang membuat jodoh terasa jauh bukan jaraknya, tapi kesiapan batin kita untuk menerimanya. Di titik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan sadar. Video ini bukan datang untuk menggurui. Video ini hadir untuk menemanimu berpikir. Untuk berjalan pelan-pelan bersamamu menyusuri makna takdir yang sering kita sederhanakan. Banyak dari kita tumbuh dengan narasi bahwa jodoh itu soal waktu. Kalau sudah waktunya, pasti datang. Pernyataan itu tidak salah, tapi sering disalahgunakan. Kita lupa bahwa waktu bukan hanya tentang tanggal dan usia, tapi tentang kematangan jiwa. Tentang luka yang sudah sembuh atau belum. Tentang ego yang sudah jinak atau masih liar. Tentang iman yang sudah kokoh atau masih goyah. Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan. Ketika Allah menahan satu pertemuan, seringkali bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia tahu pertemuan itu akan melukai jika dipaksakan hari ini. Kita sering fokus pada keinginan dipertemukan, tapi lupa mempersiapkan diri untuk bertahan setelah pertemuan itu terjadi. Coba jujur pada diri sendiri. Kalau jodohmu datang hari ini dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala ujian dan konsekuensinya, apakah kamu benar-benar siap menjaganya? Atau jangan-jangan, kamu hanya siap bertemu, tapi belum siap bertahan? Disinilah banyak orang keliru memahami takdir. Takdir bukan hanya tentang apa yang akan terjadi, tapi tentang siapa kamu ketika hal itu terjadi. Jodoh bukan hadiah untuk orang yang paling gelisah menunggu, tapi amanah untuk orang yang sedang Allah kuatkan hatinya. Sekarang, kalau kamu masih bertahan menonton sampai di titik ini, itu artinya ada bagian dari hatimu yang sedang disentuh. Dan jika kamu merasakannya, aku ingin kamu ikut menyalurkan energi positif di sini. Ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai niat bahwa kamu sedang membuka diri untuk energi baik, pikiran yang jernih, dan hati yang lebih lapang menerima takdir Allah. Angka 77 ini bukan jimat,
bukan simbol mistis. Ini hanya cara kita saling menguatkan, saling mengamini, bahwa kita sama-sama sedang belajar ikhlas dan sabar di jalan masing-masing. Sekarang kita masuk lebih dalam. Banyak orang merasa gagal hanya karena belum bertemu jodoh. Padahal, gagal yang sebenarnya adalah ketika seseorang berhenti bertumbuh hanya karena merasa sendirian. Allah tidak pernah menciptakan fase hidup tanpa makna. Setiap masa menunggu adalah masa pembentukan. Setiap kesepian punya pelajaran yang tidak akan kamu dapatkan ketika hidupmu ramai. Di fase ini, Allah sedang mengajarimu tentang dirimu sendiri, tentang batas sabarmu, tentang cara mencintai tanpa memiliki, tentang bagaimana berdamai dengan kenyataan tanpa harus membenci takdir. Dan semua pelajaran ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkan masa depanmu. Karena jodoh yang baik bukan hanya tentang siapa yang kamu cintai, tapi tentang bagaimana caramu mencintai. Bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang mampu kamu jaga. Dan Allah Maha Tahu, siapa yang pantas menerima amanah itu, dan kapan waktu terbaik untuk menyerahkannya. Mungkin hari ini kamu masih bertanya, mengapa doa-doamu terasa lama? Mengapa orang lain seolah lebih cepat? Tapi ingat satu hal ini, Allah tidak bekerja dengan sistem perbandingan. Jalan hidupmu tidak pernah ditentukan oleh kecepatan orang lain. Takdirmu unik, seperti sidik jarimu. Tidak bisa disalin, tidak bisa dipercepat dengan cara orang lain. Dan disinilah nanti kita akan sampai pada bagian berikutnya. Tentang mengapa jodoh sering datang justru setelah kita berhenti memaksakan. Tentang bagaimana Allah bekerja di balik kelelahan kita. Tentang alasan mengapa perubahan cara pandang adalah kunci dari semua penantian. Tapi untuk saat ini, aku ingin kamu membawa satu pemahaman sederhana. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak gagal, kamu sedang diproses. Dan Allah tidak pernah salah memilih waktu. Kalau sampai di sini hatimu terasa lebih tenang, tetaplah di sini. Karena perjalanan memahami takdir jodoh ini belum selesai. Ini baru permulaan. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ini ke bagian yang lebih dalam. Kalau di bagian sebelumnya kita bicara tentang rasa, penantian, dan cara pandang awal tentang jodoh, maka di bagian ini kita akan menyentuh sesuatu yang sering luput disadari. Sesuatu yang diam-diam menentukan apakah jodoh itu akan menjadi rahmat atau justru ujian yang berat. Banyak orang mengira masalah jodoh itu selesai ketika dua orang dipertemukan. Padahal, pertemuan hanyalah pintu. Yang sering menjadi masalah justru apa yang kita bawa saat masuk ke pintu itu. Luka lama, trauma yang belum sembuh, ego yang belum jinak, dan ekspektasi yang tidak realistis. Allah tidak hanya mempertemukan manusia secara fisik. Allah mempertemukan jiwa dengan kesiapan tertentu. Itulah sebabnya, ada orang yang bertemu cepat tapi berpisah cepat, dan ada yang menunggu lama tapi ketika bertemu justru kuat. Bukan karena yang satu lebih beruntung dari yang lain, tetapi karena Allah menyesuaikan pertemuan dengan kemampuan hati. Coba jujur pada diri sendiri. Selama ini, ketika kamu membayangkan jodoh, apa yang paling sering muncul di kepalamu? Apakah sosok yang akan membahagiakanmu? Sosok yang mengerti kamu? Sosok yang mengisi kekosonganmu? Jarang sekali kita membayangkan diri kita sebagai sosok yang harus siap membahagiakan, mengerti, dan menguatkan orang lain. Di sinilah sering terjadi ketimpangan. Kita datang ke dalam hubungan dengan tangan terbuka untuk menerima, tapi lupa menyiapkan tangan untuk memberi. Kita berharap dimengerti, tapi lupa belajar memahami. Kita ingin dicintai dengan benar, tapi belum tentu tahu cara mencintai dengan dewasa. Allah Maha Adil. Dia tidak akan menyerahkan amanah besar berupa jodoh kepada hati yang masih ingin dimanjakan terus-menerus. Karena pernikahan bukan tempat pelarian dari kesepian, melainkan tempat ujian tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan keikhlasan. Banyak orang merasa doanya tentang jodoh belum dikabulkan. Padahal bisa jadi Allah sedang mengabulkan doa lain yang tidak mereka sadari. Doa agar dijauhkan dari hubungan yang salah. Doa agar tidak disatukan dengan orang yang akan merusak iman dan mental.
Doa agar luka lama disembuhkan dulu sebelum luka baru tercipta. Allah tahu, ada pertemuan yang jika dipercepat hanya akan melahirkan penyesalan. Maka Allah menahan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Di fase ini, seringkali Allah mengajak kita untuk melihat ke dalam. Mengajak kita bertanya, sudah sejauh mana aku mengenal diriku sendiri? Sudah sejauh mana aku berdamai dengan masa laluku? Sudah sejauh mana aku mampu berdiri tanpa menggantungkan kebahagiaan pada manusia? Karena jodoh yang sehat tidak lahir dari dua jiwa yang saling bergantung, tetapi dari dua jiwa yang saling menguatkan. Dua orang yang sudah belajar berdiri sendiri, lalu memilih berjalan bersama. Masalahnya, fase ini sering terasa sunyi, terasa sepi, terasa seperti tertinggal, dan disitulah ujian sebenarnya bekerja. Apakah kamu tetap percaya pada Allah ketika hidupmu tidak sesuai timeline manusia? Apakah kamu tetap menjaga prasangka baik ketika doa-doamu belum terjawab dengan cara yang kamu inginkan? Banyak orang gagal bukan karena tidak kuat menunggu, tapi karena salah mengisi waktu menunggu. Waktu menunggu dihabiskan untuk membandingkan diri, menyalahkan keadaan, atau bahkan meragukan keputusan Allah. Padahal, waktu menunggu adalah ruang paling subur untuk bertumbuh. Di masa ini, Allah sering membersihkan hatimu secara perlahan, mengurangi ketergantunganmu pada validasi manusia, mengajarkanmu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh status hubungan, mengingatkanmu bahwa kamu tetap berharga meski belum dipilih siapapun. Ini penting, karena orang yang merasa tidak berharga ketika sendirian, cenderung akan menerima siapapun ketika ada kesempatan, meski itu menyakitkan. Dan Allah tidak ingin kamu masuk ke hubungan hanya karena takut sendiri. Allah ingin kamu masuk ke dalam ikatan jodoh dengan kepala tegak, hati tenang, dan iman yang utuh. Bukan dengan rasa terdesak, bukan dengan rasa takut kehilangan, bukan dengan rasa harus segera. Sekarang coba renungkan satu hal ini. Jika Allah memberimu jodoh hari ini, apakah hubungan itu akan mendekatkanmu kepadanya atau justru menjauhkan? Apakah kamu akan menjadi pribadi yang lebih taat atau lebih lalai? Karena jodoh yang baik bukan hanya yang membuatmu bahagia di dunia, tetapi yang menuntunmu ke akhirat. Disinilah letak rahasia besar takdir jodoh. Allah tidak hanya melihat keinginanmu, tapi juga dampaknya bagi imanmu. Tidak hanya melihat cintamu, tapi juga arah hidupmu setelah itu. Maka jangan heran jika Allah memperlambat sesuatu yang menurutmu baik, karena Allah melihat sisi lain yang belum kamu lihat. Dan jangan berkecil hati ketika doa terasa lama, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih aman bagi hatimu. Sekarang, kalau kamu masih bersama di bagian ini, aku ingin mengajakmu kembali berinteraksi. Sekali lagi, ketik angka 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu siap memperbaiki cara pandang, siap memperbaiki diri, siap menerima takdir Allah dengan hati yang lebih lapang. Angka itu bukan sekadar simbol, itu adalah pengingat bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran itu sedang tumbuh di dalam dirimu sekarang. Di bagian ini juga penting untuk disadari bahwa jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat menikah, tetapi siapa yang paling siap menjaga pernikahan. Bukan siapa yang paling sering dipertemukan, tetapi siapa yang paling mampu bertahan dalam ujian. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membahagiakan hamba-Nya. Tapi Allah juga tidak pernah memberikan kebahagiaan tanpa tanggung jawab. Maka sebelum jodoh datang, Allah sering melatihmu dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan rasa cukup. Karena orang yang belum merasa cukup dengan dirinya sendiri, akan selalu merasa kurang meski sudah bersama siapapun. Dan inilah jembatan menuju bagian berikutnya. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang. Bukan sekadar menunggu, tapi menyiapkan diri, menata hati, dan berjalan bersama takdir tanpa rasa marah dan kecewa. Perjalanan ini belum selesai. Justru kita sedang mendekati inti yang paling menenangkan. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari perjalanan ini. Bagian yang sering ditunggu,
Bukan karena isinya paling indah, tapi karena disinilah hati mulai diajak berdamai. Jika sejak awal video ini kamu bertahan, itu artinya ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang Allah sentuh perlahan. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan. Di bagian ini, kita tidak lagi bicara soal mengapa jodoh belum datang. Kita bicara tentang bagaimana seharusnya kamu hidup sebelum jodoh itu datang. Karena seringkali, perubahan terbesar bukan terjadi saat takdir hadir, tapi jauh sebelum itu, saat hatimu belajar menerima. Banyak orang berpikir bahwa hidup akan benar-benar dimulai setelah bertemu jodoh. Seolah-olah hari ini hanyalah masa tunggu yang kosong makna. Padahal, Allah tidak pernah menciptakan satu hari pun tanpa tujuan. Setiap pagi yang kamu jalani hari ini tetap dicatat sebagai ibadah ketika kamu menjalaninya dengan niat yang benar. Kesalahan terbesar sebagian orang adalah menunda kebahagiaan, menunda syukur, menunda pertumbuhan, dengan alasan belum ada pasangan. Padahal, kebahagiaan bukan hadiah setelah jodoh datang, tetapi bekal agar jodoh itu bisa dijaga dengan benar. Coba kamu renungkan ini, jika hari ini Allah memberimu jodoh, versi dirimu yang mana yang akan menyambutnya? Versi yang penuh keluhan, atau versi yang sudah belajar bersyukur? Versi yang masih sibuk menyembuhkan luka, atau versi yang sudah ikhlas dengan masa lalu? Karena jodoh tidak datang untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Jodoh datang untuk berjalan bersama dirimu yang sudah selesai dengan luka lama. Itulah sebabnya Allah sering mengajak kita menyendiri lebih dulu, agar kita benar-benar mengenal siapa diri kita tanpa bergantung pada siapapun. Di fase ini, Allah sedang membangun fondasi, menguatkan mentalmu, menjernihkan niatmu, menghaluskan egomu. Proses ini sering tidak terlihat oleh orang lain, tapi sangat terasa di dalam hati. Ada hari-hari di mana kamu merasa kuat, dan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Semua itu bagian dari perjalanan. Allah tidak pernah meminta kita untuk sempurna sebelum berjodoh. Tapi Allah meminta kita untuk jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kita masih belajar. Jujur bahwa kita masih perlu dibentuk. Dan jujur bahwa kita ingin jodoh yang membawa kita lebih dekat kepadanya, bukan sekadar mengisi kesepian. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Orang yang terlalu takut sendirian seringkali salah memilih. Orang yang terlalu terburu-buru seringkali mengabaikan tanda. Dan Allah Maha Pengasih, Dia tidak ingin kamu belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Maka jika hari ini kamu masih sendiri, itu bukan hukuman. Itu perlindungan. Allah sedang menjagamu dari hubungan yang belum tentu sanggup kamu hadapi. Dari pertemuan yang mungkin terlihat indah di awal, tapi merusak di akhir. Di titik ini, kamu tidak perlu sibuk menjelaskan kepada siapapun. Tidak perlu merasa tertinggal. Tidak perlu membuktikan apapun. Hidupmu tidak sedang berlomba. Takdirmu tidak diukur dari kecepatan orang lain. Allah menulis jalan hidupmu dengan ukuran yang pas untuk hatimu. Tidak kurang, tidak lebih. Jika terasa berat, itu karena hatimu sedang dilatih menjadi kuat. Jika terasa sepi, itu karena Allah sedang mengajarkanmu cukup. Cukup dengan dirimu, cukup dengan proses, cukup dengan apa yang sedang kamu jalani hari ini. Karena orang yang merasa cukup sebelum berjodoh, akan lebih mudah bersyukur setelah berjodoh. Orang yang bahagia dengan hidupnya hari ini, tidak akan menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada manusia. Dan inilah kunci yang sering terlewat. Jodoh yang sehat tidak lahir dari kebutuhan untuk diselamatkan, tetapi dari kesiapan untuk saling menjaga. Dari dua insan yang sama-sama bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Allah tidak ingin kamu mencintai seseorang sampai lupa mencintai diri sendiri. Tidak ingin kamu menggantungkan hidupmu pada manusia, lalu hancur ketika manusia itu pergi. Maka sebelum jodoh datang, Allah mengajarkanmu berdiri. Berdiri dengan iman, berdiri dengan prinsip, berdiri dengan harga diri yang sehat. Sekarang aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Jika hatimu mulai terasa lebih tenang, jika pikiranmu mulai lebih jernih, ketik angka 77 di kolom komentar.
Bukan untuk mencari makna tersembunyi, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Energi sabar, energi ikhlas, energi percaya bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Angka itu menjadi pengingat bahwa kamu sedang berproses, bahwa kamu memilih untuk tidak lagi memusuhi takdir, bahwa kamu memilih untuk berjalan bersama rencana Allah meski belum sepenuhnya mengerti. Ingat ini, jodoh tidak pernah tertukar, tidak pernah salah alamat, tidak pernah terlambat. Jika hari ini belum datang, itu karena ada versi dirimu yang masih perlu dipersiapkan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa Allah membuatmu menunggu. Mengapa Allah membuatmu belajar sabar. Mengapa Allah membuatmu kuat sendirian lebih dulu. Karena pertemuan terbaik sering kali datang setelah kita berhenti memaksa. Setelah kita benar-benar pasrah tanpa menyerah. Setelah kita berkata dalam hati, aku percaya pada rencana Allah meski aku belum melihat hasilnya hari ini. Jika kelak jodoh itu datang, semoga kamu menyambutnya bukan dengan luka lama, tapi dengan hati yang lapang. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Bukan dengan tuntutan berlebihan, tapi dengan niat untuk saling menumbuhkan. Dan jika hari ini kamu masih menunggu, jangan merasa hidupmu berhenti. Kamu sedang berjalan. Kamu sedang dibentuk, kamu sedang dipersiapkan. Allah sedang bekerja, meski kamu tidak melihatnya, meski kamu belum merasakannya sepenuhnya. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Terima kasih sudah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Semoga apa yang kamu dengar hari ini menjadi penguat, bukan beban. Menjadi cahaya kecil, bukan tekanan. Dan ingat, takdir jodoh tidak pernah datang untuk menyakiti. Ia datang untuk menguatkan, menyempurnakan, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah.